Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku mau bahas tentang tips mengelola uang THR. Kenapa sih aku bikin video ini? Karena sebentar lagi kan kita mau puasa ya teman-teman. Terus nanti sebagian banyak dari kita akan mendapatkan THR atau tunjangan hari raya. Aku ingatkan kembali ya teman-teman, uang apapun itu harus dikelola dengan baik. Mau itu uang THR, uang gaji, uang bonus, dan lain-lain. Karena kalau nggak dikelola bisa aja uang ini mencelakakan kita. Nauzubillah ya. Apalagi uang THR ini nominalnya cukup besar. Jadi butuh pemikiran yang matang agar semua serba-serbi lebaran ini bisa terpenuhi dengan baik dan tidak mengganggu budget yang lain. Oke, kita langsung aja ke tipsnya ya. Tips yang pertama, buatlah daftar pengeluaran THR. Jadi pengeluaran apa aja sih yang akan kita keluarkan saat lebaran nanti? Mulai dari bayar zakat fitrah, bagi-bagi uang THR, mudik, dan lain sebagainya. Pokoknya kita tulis secara rinci beserta nominal budget agar kita punya bayangan berapa besar sih uang yang akan kita keluarkan nantinya. Tips yang kedua, sesuaikan dengan uang THR yang kita dapat. Karena lebaran itu identik dengan bagi-bagi uang THR kan ya. Berbagi itu tidak harus dengan nominal yang besar. Yang penting niat kita harus tulus dan ikhlas dalam memberi. Usahakan semua kegiatan lebaran ini hanya menggunakan uang THR aja. Jangan sampai mengganggu uang makan, uang jajan anak, uang belanja, uang bensin, dan lain-lain. Pokoknya bekal kita untuk 1 bulan ke depan itu jangan sampai diganggu gugat ya teman-teman. Nah, fungsinya bikin daftar pengeluaran THR itu kan kita jadi ada bayangan. Oh, kira-kira kita akan habis 2 juta nih nanti lebaran. Ternyata pas THR-an uangnya kurang dari 2 juta. Berarti ada keinginan kita yang harus disederhanakan. Apakah itu dari baju lebaran mungkin dikurangin budgetnya, atau mungkin dari bagi-bagi uang THR yang harus dikurangin budgetnya. Pokoknya kita cukup-cukupin, kita pas-pasin aja memakai uang THR aja ya teman-teman. Kecuali untuk teman-teman yang udah bikin sinking fund lebaran, itu boleh aja digunakan untuk saat ini ya teman-teman, karena memang tujuannya kan diperuntukkan untuk lebaran atau Idul Fitri. Tips yang ketiga, tetap sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan berlebih-lebihan dalam membeli sesuatu supaya tidak mubazir. Aku kasih contoh ya teman-teman. Di rumah kita punya banyak toples nih, cuman mungkin warnanya atau modelnya nggak sama. Karena kita pikir punya uang THR, akhirnya kita beli toples yang baru, yang satu paket itu. Mulai dari yang kecil sampai yang besar itu warnanya sama seragam. Akhirnya toples yang lama jadi mubazir, jadi nggak kepake, padahal itu masih bisa digunakan. Terkecuali kalau misalkan toples yang lama mau dikasihin ke saudara atau ke siapa, itu masih boleh aja ya. Tips yang keempat, sisihkan sebagian untuk ditabung. Jadi untuk lebih bagusnya lagi, sebelum kita pakai uang THR ini, kita pisahin dulu 20% untuk ditabung. Jadi uang THR-nya nggak habis semua ya teman-teman. Terus aku udah bikin contoh daftar pengeluaran THR-nya, biar teman-teman yang mungkin belum ada bayangan gimana cara bikin daftarnya, aku kasih lihat budgeting THR ala aku ya, ini ala-ala dengan perkiraan uang THR aku dan juga pas suami sebesar 3.900.000. Poin yang paling pertama kita budgetin adalah untuk zakat fitrah, karena buat aku ini penting banget. Karena fungsinya zakat fitrah kan untuk mensucikan diri kita ya. Poin yang kedua adalah hutang. Karena hutang itu sifatnya wajib. Untuk teman-teman yang masih memiliki hutang, aku saranin untuk membayar hutangnya terlebih dahulu. Kalau nominalnya kecil lebih baik dilunasi, dan untuk yang nominalnya besar lebih baik dicicil. Poin yang ketiga aku adalah baju lebaran. Jadi buat aku sebelum bagi-bagi uang THR untuk orang lain, aku akan penuhi dulu kebutuhan keluarga aku sendiri.
Kalau buat aku nanti aku akan beli baju dan juga sandal, karena aku, suami dan juga anak aku udah lama nggak beli sandal baru. Poin yang keempat yang akan aku budgetin adalah berbagi uang THR. Untuk keluarga suami dan juga keluargaku itu ada orang tua, kakek, nenek, kakak, adik, keponakan, sepupu, anak tetangga, anak temen. Terus pas suami juga kalau ketemu temennya suka bagi-bagi rokok gitu ya. Kayak ini mau rokok gitu. Jadi aku suka budgetin juga. Terus untuk penjaga makam dan juga untuk ke masjid. Nah, teman-teman kalau di rumah ngelis bisa ditulis secara rinci ya. Misal untuk orang tua berapa, untuk kakak berapa, untuk ponakan berapa. Jadi ditulisin secara rinci. Kalau ini aku cuman kasih lihat secara garis besarnya aja ya. Poin yang kelima yaitu mudik atau jalan-jalan. Karena kan lebaran pasti identik dengan mudik. Nah, kita harus siapin nih kira-kira ongkosnya berapa atau bensinnya berapa. Terus untuk makannya berapa, untuk jajan berapa. Kalau misalkan yang rumah deket mungkin kan mau jalan-jalan. Tiket masuknya berapa, untuk parkir berapa, kita budgetin dari sekarang supaya nanti kita nggak pakai uang yang lain-lain karena kita nggak budgetin dulu. Poin yang keenam adalah untuk masak dan juga cemilan. Karena pasti ya, kalau lebaran itu pada mahal. Jadi aku budgetinnya terpisah untuk belanja pas lebaran itu. Biasanya kan kita masak banyak ya kalau lebaran, kayak opor, tumis, dan lain-lain. Terus beli kue, sirup, bolu, dan juga lain-lain itu. Jadi kita budgetin dari sekarang juga. Poin yang ketujuh adalah untuk servis motor, karena kalau misalkan lebaran kan biasanya kita perjalanan jauh ya, entah itu mudik atau jalan-jalan, jadi motornya kita siapin dulu untuk servis motornya biar motornya juga bagus pas mau dipakai. Poin yang kedelapan yang harus banget kita siapin adalah uang untuk jaga-jaga, karena kan pasti lebaran selalu ada aja gitu pengeluaran yang tak terduga. Jadi kita siapin juga uang jaga-jaga ini. Kalau misalkan ketemu saudara yang udah lama nggak ketemu atau temen yang udah lama nggak ketemu tiba-tiba punya anak terus kita pengen ngasih, nah kayak gitu kan kita nggak budgetin sebelumnya, jadi kita punya uang jaga-jaga ini. Poin yang terakhir adalah untuk tabungan. Kenapa aku simpen di terakhir? Karena kan kondisi perekonomian orang itu kan beda-beda. Kalau misalkan teman-teman uang THR-nya benar-benar pas-pasan banget, nanti tabungannya bisa ditabung pas kalau ada sisa aja. Tapi untuk teman-teman yang mungkin perekonomiannya udah agak baik, udah agak normal, udah bagus, bisa kita pisahin dari awal supaya uang THR-nya nggak habis. Untuk nominal budgetnya, zakat fitrah aku budgetin 150.000 untuk suami, aku, dan juga anakku. Kenapa aku lebihin? Karena aku tuh kalau budgeting pengennya nggak dipas supaya ada uang lebih gitu untuk jaga-jaga, jadi menghindari over budget. Untuk hutang aku skip karena alhamdulillah tahun ini aku udah gak punya hutang. Terus yang ketiga, untuk baju lebaran aku budgetin 900.000. Untuk bagi-bagi uang THR aku budgetin 900.000 juga. Untuk mudik atau jalan-jalan aku budgetin 500.000. Terus untuk masak dan juga beli cemilan itu aku budgetin 200.000. Untuk servis motor aku budgetin 200.000. Untuk uang jaga-jaga aku budgetin 250.000, dan untuk uang tabungan aku budgetin 800.000. Untuk teman-teman yang mau pisahin uang tabungannya di awal itu bisa pisahin minimal 20% ya. Cara hitungnya, misal nih THR-nya 3.900.000 dibagi 100 dikali 20%, jadi dapatnya 780. Cuman ini aku buletin jadi tabungannya 800.000 ya teman-teman. Nah, segitu dulu ya video aku hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman.
Aku doakan semoga teman-teman rezekinya lancar, nanti THR-nya juga berkah. Jangan lupa sedekah untuk yang lain, untuk saudara. Semoga teman-teman dikasih kesehatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Untuk yang udah like, komen, dan subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.